Nggak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi, langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong, lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya, bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya. Biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah seperempat buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur, langsung dipotong-potong. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata.
Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman. Bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya.
Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh. Nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya. Biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah 1/4 buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur, langsung dipotong-potong.
Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan.
Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya, ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya ya. Masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut, tambahkan garam 1 sendok teh. Untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut, kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir, tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple, tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh, nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut, siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut, untuk dagingnya yang udah empuk kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya, bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya, biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak.
Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah seperempat buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong, untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera.
Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman. Bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple, tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh, nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman.
Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong, lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya, bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya. Biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah seperempat buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan.
Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong, untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi.
Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh. Nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh ya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya. Biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah 1/4 buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh.
Tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya.
Nah, ini bahan selanjutnya, ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Ikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh ya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya, biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah 1/4 buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Udah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong.
Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman. Bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan.
Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya, ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya ya. Masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut, tambahkan garam 1 sendok teh. Untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut, kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir, tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh, nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut, siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut, untuk dagingnya yang udah empuk kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh ya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya, bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya. Biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak.
Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah seperempat buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya, atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman.
Lanjut kita potong-potong, untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple, tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh, nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya.
Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya, bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya. Biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah 1/4 buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya, atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya.
Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas, jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman. Bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya.
Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh. Nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya. Biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah 1/4 buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong.
Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan.
Aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya, ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh, nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh ya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya, biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak.
Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah seperempat buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya, atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman.
Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman. Bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh, nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya.
Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya, biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah 1/4 buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya, atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung, lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya.
Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya.
Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh. Nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya. Biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah 1/4 buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Udah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong.
Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman. Bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan.
aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya, ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya ya. Masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut, tambahkan garam 1 sendok teh. Untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut, kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir, tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple, tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh, nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut, siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut, untuk dagingnya yang udah empuk kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya, bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya. Biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak.
Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah seperempat buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya, atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman.
Lanjut kita potong-potong, untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple, tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh, nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya.
Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya, bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya, biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah 1/4 buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya, atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya.
Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman. Bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya.
Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh. Nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya. Biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah 1/4 buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur, langsung dipotong-potong.
Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan.
Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya, ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh, nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya, biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak.
Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah seperempat buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Udah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya, atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman.
Lanjut kita potong-potong, untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple, tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh, nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya.
Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya, biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah seperempat buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Udah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya, atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya.
Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman. Bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya.
Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh. Nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya. Biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah 1/4 buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong. Lanjut
panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya, atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman. Bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan.
Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya, ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya ya. Masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut, tambahkan garam 1 sendok teh. Untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut, kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir, tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh, nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut, siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut, untuk dagingnya yang udah empuk kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya, bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya. Biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak.
Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah seperempat buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya, atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman.
Lanjut kita potong-potong, untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple, tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh, nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya.
Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya, bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya. Biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah 1/4 buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya, atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya.
Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman. Bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya.
Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh. Nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya. Biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah 1/4 buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong.
Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan.
Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya, ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh, nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh ya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya, biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak.
Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah seperempat buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya, atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman.
Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh, nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya.
Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya, biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah seperempat buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya, atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya.
Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman. Bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya.
Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh. Nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya. Biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah 1/4 buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong.
Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman. Bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan.
Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya, ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh, nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya. Biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak.
Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah seperempat buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget. Ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur, langsung dipotong-potong. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya, atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera.
Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple, tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh, nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera.
Nah, ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya, bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya. Biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah seperempat buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini?
Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman. Bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya.
Asli ini menu yang simple tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh, nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya, biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah 1/4 buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya, atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung.
Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman. Bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh. Nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya. Biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah 1/4 buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya.
Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong. Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak.
Dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple, tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh, nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung.
Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh ya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya, bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya. Biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah seperempat buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya atau berkulit. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk.
Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman. Bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya.
aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh. Nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal yang banyak difavoritkan. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Langsung aja dagingnya di presto atau boleh direbus sampai empuk aja ya. Untuk dagingnya aku pakai setengah kilogram. Lanjut siapkan bahan-bahan sambelannya. Ada tomat 3 buah, cabai merahnya sebanyak 25 buah, cabai rawitnya 1 genggam, boleh sesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah boleh ya. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 12 siung dan bawang merahnya aku pakai 25 siung. Ditumis-tumis sampai wangi. Lanjut untuk dagingnya yang udah empuk, kita boleh potong-potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk dagingnya teman-teman boleh pakai bagian yang mana aja, sesuaikan aja dengan selera. Nah ini dia dagingnya udah selesai dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng dagingnya sampai dia tuh kecoklatan. Jangan terlalu garing biar nanti hasilnya tuh nggak alot ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk biar matangnya itu rata. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bahan sambelan yang udah empuk kita masukkan ke dalam chopper. Proses sampai halus atau boleh agak kasar-kasar gitu ya. Biar hasilnya mirip kayak sambal yang diulek pakai cobek. Oke, setelah bumbunya udah halus, tinggal panaskan minyak lalu tumis bahan sambalannya itu sampai tanak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata biar hasilnya itu matangnya rata dan tidak gosong ya. Oke, setelah bumbunya itu wangi, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh, lalu ada terasi 1 sendok teh. Opsional boleh tambahkan gula merah 1/4 buah, kemudian tambahkan bumbu rawon. Di sini aku pakai bumbu rawon instan ya, 1 bungkus kecil gitu aja. Udah diaduk-aduk sampai merata, masak sampai aromanya itu wangi ya. Oke, setelah tercampur rata kayak gini, dagingnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya meresap. Dah deh, sambal rawon yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Kalau misalkan teman-teman pengen sambalnya itu disimpan, dimakan pada saat dibutuhkan, boleh dimasukkan dalam wadah tertutup, simpan dalam kulkas. Ini tuh bisa tahan sampai 1 bulan ya. Beneran ini super mantul banget. Makan sama ini aja udah ngabisin nasi loh teman-teman, apalagi ditambahin dengan sayur rebus. Duh, sudah pasti bakal mantul banget. Oke, terakhir jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah. Langsung aja siapin. Di sini ada putih telur. Ini beli udah seperti ini ya teman-teman. Jadi emang ada spesialis jualan putih telur. Langsung dipotong-potong. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berwarna kecoklatan ya atau berkulit.
Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, tomat 1 buah aja yang kecil, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 5 buah, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Langsung aja kita proses sampai halus. Oke, sudah jadi. Kita keluarkan bumbunya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah cukup tanak, kita boleh masukkan putih telurnya. Lalu aduk sampai merata. Kita tambahkan sedikit air biar bumbunya nanti makin meresap ya teman-teman. Boleh sambil diaduk. Oke, ini udah cukup menyusut dan bumbunya tuh meresap banget. Kita boleh matikan apinya dan balado putih telur yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Tinggal taburi bawang merah goreng, ini bisa jadi lauk yang sedap loh teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong bingung mau diapain? Sini-sini deh, kita akan bagikan resep olahan terong yang enak dan super simple. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin terong. Di sini saya pakai 4 buah. Langsung aja kita kupas jarang-jarang seperti ini aja. Atau boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini saya potong gede-gede kayak gini. Oke, lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng terongnya sampai setengah mateng atau boleh mateng banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini terongnya udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri nasi dari Crystal of the Sea. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga pengawet ya. Yang pasti ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Tuh kan, ini ukurannya tuh seragam, jadi nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang terlalu besar, tapi ini sama. Bisa dilihat ya teman-teman. Bentuknya utuh. Dan ini siap untuk dicemil aslinya ya teman-teman, tapi di sini saya pengen goreng sampai agak kecoklatan. Oke, aduk-aduk. Sebentar aja udah berwarna kecoklatan ya, dan ini aromanya tuh harum banget.
Kita boleh angkat dan tiriskan teri nasinya. Nah, ini bahan selanjutnya, ada bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya 1 genggam, cabai merahnya saya pakai 10 buah, cabai rawitnya 1 genggam ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, masukin aja bahan yang udah kita sebutin di awal ya. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh, untuk gula pasirnya saya pakai 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang berkualitas premium yang bisa menjadi pengganti kaldu jamur atau penyedap rasa ya. Saya pakai 2 sendok teh biar makin sedap. Lanjut kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan tumis sampai harum ya bumbu halusnya. Pastikan bumbunya ini tanak biar nggak bau langu ya teman-teman. Setelah cukup tanak, kita bisa masukkan terongnya. Aduk sebentar. Terakhir tambahkan teri nasi. Kita aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya ya. Asli ini menu yang simple tapi bikin habis nasi loh teman-teman. Jangan lupa kekepin magicomnya deh, nanti nasinya bisa kewalahan pokoknya. Oke, ini sudah siap disajikan sambal terong teri yang enak banget dari dapur lagi. Sangat gampang banget kan masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sekali nyoba dijamin bakal ketagihan. Makanya gak heran nih menu tuh jadi salah satu varian sambal